Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim wa khalaqa lahu ad-din li salamatihim wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur kembali kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kini kembali kita menerima rahmat dan karunia dari Allah. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga alhamdulillah kembali kita bersuah di masjid untuk menambah iman, menambah amal, lain tidak gunanya untuk menambah bekal dan kalibawa mati. Kemudian salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita doakan dosa-dosa kita, saudara-saudara kita yang sedang berada di Makkah Mukarramah, berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam beribadah dan pulang membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sekaitan itu kalau tidak ada perubahan, insyaallah hanya rentan beberapa hari lain, tapeknya pada hari Rabu atau Kamis muka itu kita kembali basuh hari raya Aidil Adha. Kita hari raya Aidil Fitri kapatangko mambik nan dulu atau nan kemudian. Hari raya Aidil Fitri kapatangko kan bolo mah. Awak nan dulu nan kemudian awak. Nan dulu ya. Nah, tentu tapeknya hari raya Aidil Adha jangan dulu. Supaya jangan balang barang goh. Nah, mungkin tidak apa-apa disampaikan kawan nambah sama. Hari Raya Aidil Fitri 2. Hari Raya Aidil Adha sesuai pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah itu jatuh pada hari Kamis. Sementara lado pengumuman dari salah satu ormas Islam Muhammadiyah pada hari Rabu. Jadi di awak silakan mana yang mau dipilih, apakah Rabu atau Kamis. Sebab sepengetahuan awak yang menetapkan Rabu itu kurang pandai-pandai, kurang hebat-hebat, dan menetapkan pada hari Kamis jauh orang pandai-pandai, orang hebat-hebat. Jauh mana beda ilmunya Jawa. Jadi awak cuman sami'na wa ta'na. Tidak kemungkin awak nan dalam saji ko berbeda pendapat dengan mereka berdua. Jadi tugas awak lain kama kesepakatan awak. Nan jaleh jan dua dari nan dua tu. Yang biak Rabu jadi, yang biak kami jo jadi. Nah, kelihatannya oleh kerana pada hari raya Aidil Fitri olah mambiak nan dulu. Jadi mungkin awak kacondong perlu mambiak dulu gini. Nah, kalau awak mambiak nan dulu bako jatuhannya kini pada hari Rabu. Nah, silakan, tidak ada masalah. Yang menjadi pertanyaan setiap sabanta, dan itu tidak pernah sudah ibarat hujan ada setiap tahun. Nah, dapat mau sampaikan kepada kita mengukur tanggal 1 setiap bulan tu, kalau bakai jo ibadah itu hitungannya namanya hitungan hakiki atau hitungan rinci. Jo menit-menit bahkan jo detik-detik, jo derajat baitong. Berbeda dengan menghitung dan tertulis di kalender. Nah,
kalender namanya kalau kalender Islam itu kan kalender Hijriah. Nah, kalau menghitung kalender itu namanya hitung-hitungan rata-rata. Disebut dalam istilah ilmunya hisab urfi namanya. Kalau nan ibadah tadi hisab hakiki. Nah, kalau hisab urfi kok hisab rata-rata. Ana rata-rata segi sekolah kan dua pelajari. Kurang dari separuh dianggap tidak ada. Lebih dari separuh dianggap cek. Nah, itu rata-rata. Itu adalah untuk kepentingan membuat kalender. Apa mangko itu? Karena balabias ketek bakurang seketek itu tidak bisa dihindari. Maka dibuatlah hisab rata-rata. Nah, hisab rata-rata kok untuk kalender karena kalender itu kan dipakai untuk dunia. Nah, karena kalender kau dipakai untuk dunia, sehingga tanggal 1 di Indonesia itu harus sama jo tanggal 1 di Arab Saudi, tanggal 1 di Australia. Nah, beko kalau ada komunikasi masalah politik, masalah sosial, masalah budaya dan sebagainya, itu harus orang berjanji itu bisanya bertemu dalam 1 hari. Nah, sehingga itu namanya hisab rata-rata. Tapi ketika kau menyangkut jo bulan-bulan di dalamnya 2 hari ibadah, hanya ndak hisab urfi lah, diulang metong balik. Namanya hitungan rinci, namanya hisab hakiki. Amanya nan menyangkut metong bulan jo ibadah 1 Ramadan, menyangkut jo puasa. 1 Syawal menyangkut jo hari raya Idul Fitri. 1 Zulhijjah menyangkut jo 10 Zulhijjah. Ini kalau dapat 1 tu 10 lah dapat beko. Iko dihisab hakiki balik, dihisab rata-rata balik. Nah, oleh kerana dihisab hakiki, jo rinci-rincinya detong, kadang hasilnya berbeda jo kalender. Bang, kok beda jo kalender? Ya jawabnya nanti tadi, kalau kalender kok rata-rata. Jadi bisa saja di kalendernya tanggal 9 Zulhijjah baru. Sedangkan awak lah solat itu tanggal berapa? 10. Anda usah lo kalender itu dihapus atau dicabik. Nang kalender, nang ibadah. Kalau sudah solat balik ke kalender balik. Atau sebaliknya, di kalender lah tanggal 10, ya lo sembahyang lah. Wah, puasa Arafah baru. Bisa saja terjadi bantu itu. Sebab hitungannya adalah hitungan hakiki atau dihisab secara rinci. Jadi kalau pahami saja nak seketik itu longgar awak adanya. Ndak sakit kepala orangnya. Abah mangko sampai batu-katuka tu ya. Nah, apa ibu sekalian yang berhormati, dapat ambo sampaikan dengan bahasa mensaji araiko. Menurut Islam atau menurut tahun Hijriah, pertukaran hari itu adalah matahari tabanam. Pertukaran hari matahari tabanam atau disebut dengan maghrib. Kalaulah tabanam matahari itu hari lah beda, itu menurut Islam. Nah, untuk memudahkan memahami, kau mau tanya wak, di bulan puasa mana dulu wak solat tarawih atau puasa? Tarawih dulu. Bertanya bos sekali lagi. Berarti tarawih itu tanggal berapa tuh? Lah 1 Ramadan tuh. Sebab matahari lah tabanam. Jadi tarawih malam 1 Ramadan, puasa besok 1 Ramadan. Tarawih malam besok 2 Ramadan. Itu kan duduk bola 2 tuh. Nah, jadi hari itu hitungannya matahari tabanam. Sedangkan bulan hitungannya apa? Bulan hitungannya adalah bulan hilal, bulan sabit. Kalau lah muncul bulan sabit atau bulan baru namanya tuh. Kalau lah tabanam lu bulan sabit, lebih bulan tuh. Barakali tabanam matahari sebulan tuh. Kalau secara kasarnya 30 kali matahari tabanam baru sebulan. Tanya tuh ada 29 kali matahari tabanam cukup sebulan. Bang begitu. Sebab perbedaan terbenamnya matahari dengan sebulan itu ada bedanya, tidak samanya dah. Apa aku tidak sama? Aku seketik dengan bahasa masaji yang mau sampaikan.
disabui dengan bulan tulah mulai api. Kalau bulan tulah sabalik mengelilingi matahari. Jadi bulan apa ibu caliak di langit tuh, bulan tuh dimulai je bulan sabik nak. Trio ya nak. Nah, bulan sabik mulainya. Bara bulan bule, bara umur bulan baru bule nampak. 5 balik sampai balik tu bulatnya tu. Kalau lah 5 balik sampai balik, bulan besoknya kurang yang tambah. Berkurang. Makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang, sampai kau bantu bulan baru tabik lu balik. Besok atau 6 oleh. Bangun kau bulan sabiknya, deknya baru separuh nampak dari bumi. Bangun kau separuh nampak dari bumi, nya baru lahir baru taimpi dari bumi, matahari di sebelah. Nah, jadi bila mulai taimpi, kalau bumi jok bulan tu, jok matahari itu berada pada garis yang lurus. Nah, Pak Ibu sekalian, kadang kalau garis lurus antara matahari bumi jok bulan tu sabaluluhu tibonya. Atau nak nampak tu lah. Kadang kalau bergaris lurus antara bumi matahari bulan tu sudah luhur. Kalau sudah luhur, abeko pas magari alun tentu bulan ada oleh terus, lu nampaknya oleh terus. Tapi kalau lah sebelum luhur adanya nampak bulan tu. Itulah yang menyebabkan kadang bulan tu 29 harinya, kadang 30 hari. Nah, laga boleh terasurak seketek. Paham sih seketek lah tu. Cuma tak perlu apa, kau nak kau ujian begitu. Paham sih seketek jadi itu. Habis itu yang menyebabkannya. Itu bukan karena dia ada manusia dan baulah, bukan ada manusia yang membuat kacau, tidak. Memang kenyataannya seperti itu. Habis itu sebab pertemuan ijtima namanya dalam ilmu hisab tu bertemunya matahari, bumi, bulan dalam satu garis. Kadang sebelum luhur, kadang sudah subuh, kadang dekik ke magari. Sedangkan dalam satu hari itu tetap matahari tabanam. Jadi kadang terjadi tingkah. Nah, ada yang mengecekkan baru dikatakan bulan baru kalau matahari nan balimpi jok bulan tu lalape bulan taruh lai ko matahari tangan wak lalapenya. Ada yang mengecekkan asal mencogok si bulan sekate. Lah bulan baru tu wujudul hilal namanya. Di situ kedua-duanya ada alasan. Kapan itu? Saat matahari terbenam. Saat matahari terbenam, maka potensi untuk berbeda kok tetap ada sekali dalam 4 tahun. Ini kan fitri berbeda, adha berbeda, tahun muka nak beda itu. 3 tahun ke depan tak beda itu. Tahun yang sampai ke beda lo lihat tuh mah. Karena apa? Karena perjalanan planet-planet, bulan, matahari kok tetap sama. Serupa itu. Jadi kau nak barang aneh begitu. Aja nak dulu kau pendapat, balu pemerintah berbedanya wah. Tahun muka sama. Kau ya santiang presiden dok kini, ndak berbeda rayo, ndak mengaju presiden barang kau dok. Lah 3 kali, lah 3 tahun ndak ada beda solat dok. Ya santiang presiden, indak manga-manga jo presiden. Taruh Alizar Camana Bupati Tanah Datar beko ayo santiang buya tu. Tidak berbeda dengan sholat. Nak manga-manga jambu terus barang tu. Kenyataannya seperti itu. Itu kira-kira disampaikan di bahasa masaji. Nah, oleh karena itu ketika terjadi perbedaan, ada 2. Pilih sedawak salah cik. Disepakati bersama, kemana kau ambil? Nan disabutkan oleh Ormas Muhammadiyah, silakan. Menurut pengumuman pemerintah, silakan. Yang pemerintah tentu harus mengambil salah satu. Nah, salah satunya yang mana? Yang mayoritas. Nah, yang mayoritas mulai dari Sabang sampai Merauke. Tidak mayoritas Sumatera Barat tuh. Nah, kalau mayoritas dari Sabang sampai Merauke, masih banyak yang mengambil hari Kamis. Tapi kalau di kampung awak, yuk, nah Indonesia kan tidak kampung awak saja lah. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Kenapa pemerintah mengambil terbanyak? Yang namanya pemerintah tentu ini harus mempertimbangkan yang banyak dan tetap memberikan ruang selebar-lebarnya kepada yang ingin hari Rabu. Jadi tidak ada masalah dah. Jangan sampai lebih kau nang sembahyang hari Rabu ditangkok, mengalau tidak ada urusan tangkok. Silakan. Jadi itu hanya sekedar untuk memberikan pencerahan ke betul kita.
dan ingin ambo sampaikan malam kini Bapak dan Ibu yang hormati, baik nang semayang Rabu maupun nang semayang kami, ada 9 amal ibadah nan rancak awak karajokan takai jo hari raya Aidil Adha. Nah, itu nang kawak bawa pulang ilmunya. Pada tadi Bu? 9. Amanah 9 tuh. Nyelum sampean ya. Ya, ada 9. Yang pertama berpuasa. Namanya puasa Zulhijjah. Bila puasa Zulhijjah tuh tanggal 1 sampai tanggal 7. Nan sembahyang Rabu, senayan lah mulai sawananya. Datang lah mulai sawananya. Ikut sunat. Yang tidak mengarajuan, tidak berdosa begitu. Tapi nan ingin mengarajukan rancak pada. Sunatnya sunat nan biasa loh, tidak lo sunat nan dikuatkan dah. Tapi bagi yang ingin mengerjakannya itu bagus. Ada anak puasa. Alhamdulillah kan ada tuh. Yang kedua puasa tarwiyah itu tanggal 8. Itu hari Senayan Muko tuh. Kalau hari Selasa. Hari Senayan Muko, hari Senayan. Kalau sembahyang Rabu tanggal 8. Namanya puasa tarwiyah. Hasilnya kalau puasa tarwiyah kok agak mulai dikuatkan oleh Nabi. Bagus kita kerjakan. Yang ketiga puasa Arafah. Tanggal 9 Arafah. Tanggal 9 kok pas awak kerajokan hari Selasa. Kalau awak sembahyang Rabu. Itu sangat dikuatkan oleh Nabi kah? Sangat dikuatkan. Makanya ambo menyampaikan di majma tu indak taluk 9 hari. Ndak taluk 9 hari, 8 hari. Ndak taluk 8, 7. Ndak taluk 7, 6. Ndak taluk 6, 5. Ndak taluk 5 ampe. Ndak taluk ampe 3. Ndak taluk 3, 2. Tarwiyah jo Arafah. Tanggal 8 jo tanggal 9. Ndak taluk 2 ciek sekurangnya. Itunya Arafah. Ndak lo taluk, dia ndak pekal. Ndak pekal. Jadi jangan sampai wak abaikan tuh. Itu amal ibadah wak yang pertama, berpuasa. Bila saja lawak sampaikan, boleh dipilih. Yang kedua, amal ibadah wak, kalaulah mengikuti Aidil Adha kok, bertakbir. Kita mulai, bila kita mulai bertakbir, kalau wak sembahyang hari Rabu, itu Selasa sesudah maghrib lah mulai takbir. Sebab Selasa sesudah maghrib itulah tanggal 10 itu. Lah tanggal 10 Zulhijjah. Makanya dunsana kita yang sedang berada di Arafah pada tanggal 10 itu nyola berada di Mina. Sesudah maghrib tanggal 9 Zulhijjah itu kalau nyawa jalan ndak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Nah itu nyoba baca oleh roh. Kalau lah tabana mau tadi tanggal 9 maka nyoba baca adalah Allahu Akbar takbir jelek. Ada orang masih membaca talwiyahnya khotok salah takbir. Kata orang. Sebab kalau tanggal 10 tanggal 9 malam pas maghrib lah tanggal 10 itu. Lah tanggal 10 maka Allah bertakbir. Itu. Jadi kawan-kawan kita yang sedang di Mina, kalau lah tibonya di Mina lah sudah maghrib di Muzdalifah, besoknya pagi pas menuju Jamarah Aqabah, ini bertakbir berjalan lah. Indak berterbiah lah. Sebabnya lah berada di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi bertakbir. Sampai bila masuk bertakbir kok kalau hari raya Aidil Adha berbeda dengan hari raya Aidil Fitri. Kalau Aidil Fitri bertakbir maghrib besok Aidil Fitri sampai sholat. Sholat Aidil Fitri selesai, tidak ada takbir bergema. Tidak ada takbir bergema. Tapi kalau raya Aidil Adha, takbir itu bisa dilantunkan sampai hari tasyrik yang ketiga atau tanggal 13 asar. Jadi kalau sembahyang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu
Kalau semayang, kalau semayang Rabu, Sabtu asar. Apa kok sudah maghrib tak kabir deh? Sebab sudah maghrib sudah tanggal 14 Zulhijjah. Nah, ada takbir lagi. Atau nang kali ingat. Jadi siana jadi imam beko sudah maghrib hari Sabtu aja nih be takbir leh. Abilo terakhir takbirnya kalau semayang Rabu asar hari Sabtu. Nah, itu bertakbir. Ibu dan bapak bertakbir pada hari-hari tasyrik mulai hari raya Idul Fitri atau tanggal 10 itu pahalanya sangat gadang. Sebagai suatu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu beda. Karena pada hari-hari takbir itu ingat kita tidak boleh berpuasa. Larang puasa itu haram berpuasa. Tanggal 10 Zulhijjah, sabaleh, 2 baleh, 3 baleh haram berpuasa. Karena itu adalah hari menikmati daging korban. Dan hari bergembira. Semuanya harus bersorak-bersorai sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari bulan Carai, kapan saja kita kan selalu bertakbir. Sudah sembahyang takbir Jawa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di waktu kita tasbih itu, takbir juga kita. Tapi takbir di hari tasyrik 10 sabaleh, 2 baleh, 3 baleh sampai asar itu berbeda. Apa bedanya? Enggak boleh berpuasa. Nah, dia ada orang yang sok-sok taat, ya puasa hari itu. Enggak pahala repek dah. Dosa nak dapat leh. Kalau puasa hari itu. Itu ibadah wak nang kedua. Ibadah kita nang ketiga, pagi hari Rabu mandi sunat. Namanya mandi sunat hari raya. Soalnya ndak mandi sunat nawak, ndak perlu kepada dosa, tapi dengan kita mandi sunat itu pahala kita besar. Karena itu adalah mandi persiapan diri untuk melaksanakan Idul Adha. Kalau kita tidak laksanakan, insya Allah hanya akan awak jumpai ya setahun yang akan datang. Ya sekali setahun tibanya. Ya dua lah kalau awak masukkan Idul Fitri. Untuk itu dingin-dingin sakate pagi itu usahakan mandi. Karena pahalanya sangat gadang. Mandi sunat hari raya Idul Adha. Sengaja mau mandi sunat hari raya Idul Adha karena Allah mandi leh. Mandi biasa. Dia sabun set. Sudah sabun mandi balik, jangan tak mandi balik. Kebantu awaknya tu. Gitulah kira-kira. Nah, setelah mandi itu yang ketiga, kita disunatkan memakai pakaian yang bersih. Yang bersih yang paling disayangi. Nah, dari seluruh pakaian awak nanado itu kan ada paling awak sayang itu. Itu yang pakai di waktu itu. Iyo melagak wapi semayang. Jangan waktu raya ke rumah baca mak semelagak. Di waktu kita pergi sholat Idul Adha itu pakai pakaian yang paling baru, karena pakaian yang paling baru itulah yang paling kita senangi. Dan itu berpahala. Dari sekian banyak pakaian. Dan tentu pakaian ini kita sesuaikan dengan situasi kondisi. Nah, jangan pakaian kaparak seperti itu, beleni sayang itu nak masuknya. Pakaian olahraga gitu nak masuknya. Nah, tentu pakaian yang memang pas kita bawa untuk melaksanakan sholat. Itu yang kampe. Yang kelima, berharum-haruman. Berharum-haruman. Nah, tentu kalau berharum-haruman, hari Senayan yang terakhir, sapi ke pasar namanya beli minyak harum. Nah, beli minyak harum, beli gak 2 botol, buang ke badan. Beli gak harum, itu kan disiapkan oleh orang pasar tu. Minyak namanya tu lah, nggak ada foto ketek-ketek kan, beli ciak 5.000, beli 3 10 lah. Kan ni ke. Beli gak sebotol seorang pacan itu kan leteh. Puas lah ya, kan bisa. Dan itu hukumnya sunat. Kenapa sunat kita berharum-haruman sebelum berangkat ke tempat semayang? Sebab awak kabar sama-sama. Sebab awak kabar sama-sama, kalau hari agak angin, karena awak ada bersama, kalau awak tak pakai harum-haruman, kadang bau badan kita bisa mengganggu pergaulan. Nah, dengan kita ngasih sedikit harum-haruman, maka pergaulan tidak akan menjadi rusak. Sunat. Bagi yang tidak ada harum-haruman, ia tidak pula berdosa, boleh. Nah, tapi kabarana lah pokoknya ya nak. Balik kat seliter buang badan. Aku untuk ke mana kau? Sunat mah ya. Gitulah kira-kira berharum-haruman. Itu
Yang kelima. Yang keenam, sunat tidak makan, tidak minum. Nah, sunat tidak makan, tidak minum sebelum berangkat. Nah, gitu. Kalau hari raya Idul Fitri, sunat makan minum sebelum berangkat. Kalau Idul Adha, sunat indak makan, indak minum. Sejak kapan? Sejak dari terbit fajar. Sebab Nabi kita Muhammad SAW minum pagi di waktu raya Idul Fitri, tidak minum sebelum raya Idul Adha kecuali setelah kembali dari sholat. Nah, itu hadisnya. Kecuali setelah kembali dari sholat. Apa hikmahnya tidak makan, tidak minum pada raya Idul Adha kok? Hikmahnya untuk sedikit melapangkan parui supaya daging korban kau tambah lama. Nah, tah. Sebab iya supaya daging korban kau banyak, bertambah lama. Itu langsung makan mata wiyak terserah kawak. Nah, jadi hikmahnya larinya ke situ. Nah, ya. Nah, itu menahan sejenak mulai dari terbit fajar sampai orang selesai sholat, itu pahalanya besar itu Bapak Ibu. Itu pahalanya besar. Menahan ndak makan ndak minum sampai orang sudah semayang di hari raya Idul Adha, sama pahalanya jo 9 hari berpuasa. Sama pahalanya jo 9 hari puasa. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi bukan berarti ancak pagi itu saya mengaluak puasa, bukan begitu. Nggak usah siap puasa lah itu, saya pakai pagi, bukan begitu. Yang puasa tetap puasa, cuman bandingan pahalanya. Sama dengan membaca kulhu, siapa yang sebelum tidur membaca kulhu Allahu ahad atau surah Ikhlas 3 kali, itu pahalanya sama dengan membaca Al-Quran secara keseluruhan. Baca kulhu Allahu ahad sekali sama jo 10 juz. Baca sekali lain lah 20 juz. Baca sekali lain lah 30 juz. Encak Fatihah saya baca oleh, tak perlu baca Quran, tak kasih itu larinya lah. Pahalanya sama dengan itu. Yang baca Quran tetap baca Quran. Sama dengan itu. Yang pagi itu sejenak sampai orang selesai sholat, pahalanya sama dengan mengerjakan puasa selama 9 hari. Jangan sampai tidak puasa lah. Itu nangka pada tadi itu. Nangka 6 ya. Nah, yang ketujuh nan ketujuh disunatkan pergi menuju tempat sholat Idul Adha itu berbeda jalan kita di waktu pulang. Nah, sunat lah tuh. Nah, dia bantu awak semayang sama saji. Awak salat saji, awak tinggal ke pasar di bawah. Alah, awak salat di saji, awak tinggal ke pasar. Lalu ke kita dua. Lalu kita dua cekok simpang di sikit udah kemari habis kau pulang lalu di sikit cekok itu kau jauh ame. Jadi ada yang bertanya ke saya, deh itu jauh nah ya jauh kan tak disuruh aku nyebut. Cuman bagaimana cara membedakannya? Awak siasati jadi pesulit-sulit agama itu kadang-kadang kawan kau pesulit-sulit kok. Ketika ibu tinggal di pasar, ya kalau ke tanduk pada lo kabi hari. Atau kau pulang lalu si pam disikap cekok lah di bawah. Itu nama kojo tak kojo cekok dia. Jadi caranya apa? Agar banyak tanah ini kita injak akan menjadi saksi nanti. Berbicara dan berkata kepada Tuhan, ya Allah memang saya diinjaknya ketika hari raya Idul Adha, ketika hari raya Idul Fitri, dan kami sebagai saksi bahwa yang bersangkutan memang sholat. Nah, itu kasihnya tuh. Maka carun kita pakai apa? Kalau ibu dari pasar, taruhlah tinggal ke pasar, di bawah pasar tuh, jalan sebelah kanan. Dia kok pulang sebelah kiri dan biar kan seperti itu kita jalan. Kalau katakan sebelah kiri ya jalan sekarang. Kalau ke bawah sebelah kiri di mana? Salah sikole. Jadi kan beda juga jadinya tuh. Jadi jangan sampai lo ada kau yang kita dua, coba kita mesti ke ala saudara memang udah tiba sih kau baru. Ayo anda malah, jondan adalah kurang, jondan kendaraan, ini malangkang biasanya. Mau ancak kesangkaan apa ilai?
Togok ke tingginya itu mulai kan itu kesudahnya. Jadi itu saja. Nanti kita sebelah kiri, nanti sebelah kiri lagi sampai ke rumah. Kan tidak sulit gitu. Cuman ada orang apa sulit-sulit sehingga tidak ada orang mengamalkan ci Allah kali. Awak kan biasa sebelah kiri jalan, ambil sebelah kiri. Jadi lah dua nih tempuh di kaki waktu sebelah kamari, sebelah kidal, sebelah suwo. Seperti itu, selesai itu. Apa hikmahnya? Tadi sudah saya sampaikan. Supaya bumi ini menjadi saksi terinjak oleh kaki kita pada tanggal 10 Zulhijjah ketika kita sholat itu. Itu dan ketujuh. Yang ke-8 adalah sholat. Sholat. Yang ke-8 bersedekah. Bersedekah. Bersedekah apa? Bersedekah biasa pada hari raya Idul Adha. Tentu bersedekah ini adalah kepada orang-orang miskin terutama. Atau bersedekah berinfak ke masjid juga termasuk. Makanya tidaklah salah jika pada hari raya itu ada semacam kesepakatan untuk mengumpulkan sedekah, mengumpulkan infak. Memang sejak dari dulu, sejak zaman Nabi dan sahabat, pada hari raya itu memang digelar sedekah. Ada tampek-tampek bersedekah, ada orang-orang mengumpulkan sedekah. Jadi tidak salah bagai sunnah itu. Dicari piti di waktu itu. Memang kita dianjur istimewa kita bersedekah pada hari raya, baik fitri maupun adha. Stadion piti untuk sedekah. Mulai dari kini buat stadion piti itu untuk bersedekah itu. Buat stadion piti. Agar setiap yang dikehendaki untuk bersedekah bisa kita bersedekah, awak siasati saja bu. Apa yang awak siasati? Agak banyak piti ditukar je piti ketek-ketek. Supaya setiap lalu kata diang awak bisa misi sedekah. Supaya jangan sampai beko ala ma fa'altum nadimin, atas apa yang kamu lakukan kamu menyesal. Ada kawan nombor di Solo, dia pulang dari rantau. Sembahyang raya di rumah, kati diang ko 180 nya ya. Pondok ko mbok keti diang, mas sekolah ko mbok keti diang, mas haji mbok keti diang, musala ko dulu keti diang Allah biar salah di keti diang. Kasaf tuh, berdiri di saf tuh. Piti dalam satu ada 5 juta, piti 100 dia lalu dia nyamasuan, dia lalu nyamasuan, tinggal motif di kole. Tinggal motif piti kole. Dia orang tiap lalu masukan mau ibunya. Dia berapa? 1. Sudah semayang taman yang sudah sudut. Bagus mana ajang sapu yang lecet. Berang dia. Yang sah dia. Asyik sakit kepala tiba rumah lalu bagai yang nak payah rayu. Kepala yang sakit je. Tapi sakit kepala ilmu acil hanya lu terjali lah. Indah habis sedekah tadi. Kawan sok kita sedekah awak pulang rantau mah. Orang mau masuk ketidiang sawak kalau nganggur tu nak mungkin dah. Diambil lo kembalinya dalam ketidiang tu malu. Awak masalah lah, tinggal mati lah. Ajan terjadi nama itu, awak buat strategi dari gini. Tukar biti je biti. Itu kan nak rasio tu. Tapi mau tujuan ilmunya supaya jangan terjadi masalah. Sehingga nampak setiap nanado awak bagi rezeki awak ke situ. Setiap nanado awak bagi rezeki awak ke situ. Bisa bersedekah sadanya. Lihat dojo anak-anak bersuah, aku beti yang mau ibu. Aku beti 10 lah. Pitu apa sedekah nan merah, tu sedekah nan merah, tentu sudah tu kencong lah dia. Lampai juta setengah sedekah. Itulah sakit kepala saya kok, nak bimu apa ile. Badak kepala sakit, tu badak rengki-rengki. Itu ceritanya. Yang terakhir yang ke-9, ibadah yang mengiringi Idul Adha itu adalah ibadah korban. Ibadah korban. Labariko di mensaji awak. Lah 10 alhamdulillah. Bertambah dari tahun dulu atau kurang? Kurang ya. Mungkin dek banyak kebutuhan barangkali, tapi kalau 10 itu sudah lumayan. Berarti ada 70 orang, berapa? Iya, 70 orang peserta kita. Berapa minta seorang? 32. Kisarannya memang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibadah korban adalah ibadah yang disyariatkan oleh agama kita seketika datang Idul Adha. Abu menamakan itu naik aji korban gadang, menyembelih ternak korban ketek. Kedua-duanya sama korban dan sebenarnya.
Cuman naya haji korbannya kadang. Kalau korban ketek itu mah mandabiah 3.250.000. Itu korban ketek tuh. Kalau korban gadang mandabiah sampai plus 9.800.000. Ini haji yang kasihnya. Jadi korban ketek, korban gadang. Kedua-duanya wujudnya sama. Bamang ko sama wujudnya sama. Yang menjadi inti dek korban tuh mengajak awanana menjadi inti dalam Islam. Ternyata yang menjadi inti dalam Islam itu adalah berkorban tuh. Orang makin tinggi rasa keislamannya, makin mantap rasa pengorbanannya. Makin tinggi rasa keislamannya, makin mantap rasa pengorbanannya. Coba uji sebentar. Kalau haji, orang lah mampu menunaikan ibadah haji selama 2 tahun, tapi halus dia menggari lah, maka Allah akan memindahkan hartanya kepada yang lain. Kadang hilang, kadang dibakar di api, kadang onggoknya tetap sebanyak itu, tapi berkahnya dicabut. Kalau lah 2 tahun, awak mampu, tapi ngangak-ngangak aja baru diambil di tuan ada tuh balik. Diambil tuh kadang jumlahnya tetap sebanyak itu, cuma manfaatnya tidak ada. Kalau lah 5 tahun berada dalam keadaan mampu, mengangu aja baru mati wak, mati Yahudi, mati wak, mati Yahudi, mati Nasrani, mati Majusi wak, kan kareh perintah. Nah, tapi kalau wak berada tidak mampu, Allah tahu, Allah lebih tahu, tidak dibebani wak dah. Makanya walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Yang diwajibkan itu hanya orang yang mampu ke situ. Nah, apa pula dengan korban? Man wajada us'ah falam tudhah falaqrabanna musallana hadza. Sianan mampu untuk berkorban, tapi tidak berkorbannya, jangan dake tempat solat kami je Nabi. Kan kareh dia. Abang kau sampai sakareh ku agama. Sabo asalnya mana? Bukan korban piti, tapi korban nyawa. Betapa Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Coba bandiang, mungkin tidak akan berapa nilainya uang 50 juta, apalagi hanya 3 juta, dibanding dengan menyembelih anak sendiri. Mungkin akan belum seberapa nilainya uang 50 juta, atau 3 juta, dibanding dengan menyerahkan leher sendiri. Kalau inok manuangkan, awak teluki, awak telantangkan kondisi membantu itu, Pak. Malu kita bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu tapi dia tidak melaksanakan, dia boleh 3 juta disuruh kininya. Ibrahim malah anak. Dia boleh 3 juta kini, Ismail malah leher sendiri. Kan ke situ larinya. Jadi kalau anda melaksanakan, awak mampu, karena kali awak. Itu seketik penekanan dalam masalah korban. Kemudian celai uniknya Bapak Ibu, baik haji maupun korban itu berbeda dengan zakat. Apa bedanya dengan zakat? Zakat itu jelas hitungan. Kalau lah bapitiwa ampe puluame, tong kampungnya murah metongnya, itu sameh wajib dizakatkan seperempat puluh, 2,5%. Ada tongnya. Tapi kalau haji dan korban, tidak ada hitungnya lah. Ngomongnya ada jamaah bertanya, buya tanya cik, bara juta wak bapiti mangko harus wak berkorban. Tidak bisa jawab. Lah bara juta wak bapiti mangko wajib haji itu kawak. Tidak ada jawabnya lah. Bahkan tidak ada jawab. Quran tidak menjawab. Hanya disebut istita'ah, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu, baik korban maupun haji. Jadi mampunya dia bukan dihitungan, tapi risiko. Mampunya tuh di dado gitu. Ada orang yang menurut kasat mata kita belum mungkin. Tanya tuh lah 2 kali ini haji. Kamu ngawat. Tapi ada orang yang kekayaannya bukan main. Rumah tingkek-tingkek, otonya entah lo banyaknya. Belum lagi kebun segala macam. Tanya, umroh saya belum pernah kan? Baca pak tuh. Jadi kemampuan untuk ibadah yang 2 ini, baik itu ibadah haji maupun ibadah korban, terletak di dado sebenarnya. Bahkan ada tahun 2009 kalau tidak salah, 2019
Itu viral di TV. Seorang perempuan yang kerjanya sehari memulung dan mengemis. Mairi kambing saikua menuju Masjid Istiqlal. Sampai di Masjid Istiqlal dia bilang, Pak pengurus tolong sembelihkan korban Abo. Tolong sembelihkan korban Abo. Kan malu artinya tuh. Yang kerjanya sehari memulung, yang kerjanya sehari-hari adalah mengemis, ikut baralah maunya ibu. Bakacio kau dapat beli kambing kau, dah 3 tahun ke sih. Begitu dia ingin untuk menjadi peserta korban, dapat beli kambing sih. Seorang pemulung dan pengemis. Kau awak tu malin tak bantu itu mana? Indak satu wak. Kita tidak malu kepada siapa-siapa, tapi kita merasa berhutang dan kita merasa berat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyiapkan ibadah ini untuk kita. Itu saja. Jadi untuk itu kepada kita, karena masih ada hari, kalau seandainya waktu terasa tak panggil, tentu kita laksanakan dengan baik. Terus Bapak Ibu yang hormati, mungkin seketek diinformasikan kepada kita. Kita informasikan, bagi awak nan sembahyang hari Rabu, itu waktu untuk menyembelih korban itu adalah Rabu setelah sholat sampai Sabtu sebelum maghrib, atau Sabtu maghrib itu batin. Bagi yang sholat hari Kamis, itu bisa menyembelihnya setelah sholat hari Kamis sampai Minggu maghrib. Itu waktunya. Makanya ambo di Padang Panjang mau sampaikan itu, kalau di dalam 1 ekor sapi itu ada peserta yang sholatnya Rabu, ada peserta yang sholatnya Kamis, carilah hari yang aman, sehingga bisa diikuti oleh orang yang Rabu dan oleh orang yang Kamis. Yang jelas kalau di dalam 1 ekor sapi itu ada yang sholatnya Kamis, berarti sapi korbannya belum bisa disembelih hari Rabu. Maka sembelihlah hari Kamis atau hari Jumat, dan terakhir boleh juga hari Sabtu. Karena Kamis, Jumat, Sabtu itu milik berdua. Rabu hanya milik yang sholat Rabu saja, Minggu hanya milik yang sholat Kamis saja. Antara Rabu dengan Minggu itu ada Kamis, Jumat, Sabtu, kedua-duanya bisa digunakan oleh yang Rabu dan Kamis. Kan ada solusinya tuh. Jadi bagi yang sholatnya sudah Rabu, karena teman yang 7 orang itu ada yang sholatnya Kamis, bamurah hati untuk mundur sehari. Itu saja. Jangan ngerengkang sehingga cari lo lagi bini dek karaiko. Itu jangan baca rela lagi bini dek karaiko, indak bekas sapon lu adik jo kakak 3 tahun. Jangan sampai itu. Makanya di pertamanya ambil saya ada yang Kamis. Kamis itu sudah bisa untuk keduanya dengan syarat sudah sholat. Orang lain semayang dari dabianya deh kawan, orang semayang petang waduh nana pernya, orang semayang Kamis lalu lagi. Sebab halal menyembelih itu setelah selesai sholat. Biasanya kalau ternaknya itu banyak mau disembelih itu dari pagi sudah start itu. Kalau dari pagi sudah start, itu sholatnya harus kemarin. Bu nak mungkin lo mayang rayu sebelum subuh ada. Adi sholatnya harus kemarin. Adi ambil hari Jumat, alu mengamanga hari Jumat tibolo. Masih ada hari aman 1 hari, yaitunya hari Sabtu. Itu bisa oleh yang sholat Rabu, bisa oleh yang sholat Kamis. Jadi tidak masalah. Pada umumnya di masjid-masjid besar yang jumlah ternak sembelihannya cukup banyak, itu ngambil Sabtu. Diambil kami. Sudah sholat misalnya, kok jauhin ke Nabi sampai boleh kuah, nak sadang hari dah. Ada tengah malam dengan Nabi, wak takut ya Nabi tengah malam, kok dek kalam tukang Nabi, kok tak ada biar. Kan tak payahnya. Bakok kurang wak tadi sebalik, kok 10 wak lah tak ada biar temulah noce. Kan tak lo rencana. Dek kalam, kan bisa terjadi itu. Kira-kira cari lagi, kiranya nanti jatuh seorang orang, Allah beliau tak ada biar doa, kan tak rencana.
Maka kita ambil pilih siang. Nah, agar siang bisa selesai, ambillah Sabtu. Karena Sabtu itu aman. Kemudian mungkin tidak apa-apa juga diinformasikan ke kita, ini umum dilakukan di mana-mana, ada korban sedekah. Apa itu korban sedekah? Peserta korban itu meniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Mungkin ibunya, mungkin ayahnya. Itu banyak itu. Mungkin ibunya, mungkin ayahnya. Bukan mengorbankan ayah, berkorban untuk ayah. Nah, ini perlu sedikit dibahas. Kalau korban kita korban sedekah, ada dua hal yang wajib kita pahami. Pertama, kalau korban kita korban sedekah, kita tidak boleh memakan dagingnya. Tidak boleh makan dagingnya. Ambillah jatah kita yang sepertujuh itu, bawa pulang, jangan disorak lo ke negari. Bawa saya pulang, buka agian ke tetangga, agian ke adik, ke kakak, ke dusana. Tuan tangga pernah manjang tuh, agian kamu. Tuh. Bawa kalau kecil ke Malaysia, kacau lah administrasi orang negara itu, kita ambil saja. Karena itu urusan kita dengan Tuhan, nggak perlu diberitahu pula ke panitia. Itu yang pertama, yang perlu dimaklumi. Yang kedua yang perlu dimaklumi, kalau korban kita korban sedekah, jangan hanya disahajakan waktu kita bilang sama panitia saja. Bahkan ada yang aneh Bapak Ibu. Anak yang berkorban untuk orang tuanya tadi, nyesurian nama orang kayaknya almarhum. Yo sekali. Dan hanya cukup sampai di situ saja. Padahal yang menjadi intinya adalah mendoakan kepada Allah, ya Allah, kalau korban yang saya ikut atas nama orang tua saya itu berpahala di sisimu, berikan pahalanya kepada orang tua saya. Amin. Itu doa anak yang soleh. Kan gak kepayahan anak itu terus. Nah, sayang oleh karena selama ini kita tidak paham, awaklah merasa sampai ni awak tak capai tujuan awak dengan menuliskan nama orang saja, melapor kepada Allah belum. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, tidak perlu nama orang tertulis itu. Sebab ambo pernah mengaji di satu tampe, pas daftar korban itu di buku ambo cari di sapinan cie itu orang mati peserta sadonya. Fatimah almarhumah, Teisah almarhumah, Tamrain almarhum, ketujuhannya orang mati. Yang nyetor uangnya siapa? Anaknya. Yang cari uangnya siapa? Anaknya yang jadi peserta. Anaknya yang jadi peserta, cuman anak itu berdoa kepada Allah menandakan anak yang soleh, pahalanya kasih sama orang tua saya, ya Allah. Aku dengan tertulis nama orangnya di sini, kok menyangkul sampai saya berdoanya lupa. Maka setelah sholat, bagi yang korbannya seperti itu, jangan lupa berdoa. Ya Allah, sampaikan pahalanya kepada orang tua saya. Amin. Asal tekana sampai, asal tekana sampai. Agak sebulan, agak 2 bulan berdoa. Baca itu tarik. Itu yang pertama. Kemudian yang pertama itu yang kedua. Yang pertama tadi, jangan kita ikut makan dagingnya. Ya, awak tekan makan daging, beri lagi yang pasah. Kalau kita ikut, gue serupa ada teman-teman kita, ikut dua. Ya Allah, nah yang pertama itu nama ambo tu, maka lagi yang tu. Yang kedua temu orang gak yang kesepalah. Itu namanya korban sedekah namanya. Ada satu lagi korban yang kita juga tidak boleh makan dagingnya, namanya korban nazar. Kan ada korban nazar walaupun jarang, tapi yang cak jawab sampaian, kok lulus anak mau ujian, ambo nazar apa korban. Atur korban nazar namanya itu. Korban nazar itu pun kita tidak boleh makan dagingnya. Doanya tidak ada bentuk tadi dah. Itu barangkali yang perlu kita maklumkan kepada kita nan bersama, mudah-mudahan akan bisa kita pahami. Itulah barangkali apa waktulah masuk terasa, mungkin sampai di cukup pengajian awak, nak rancak awak taruhkan, boleh mulai ada ngejong-ngejok nampak. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya untuk menghadapi hari raya.
Idul Adha. Dan kita basuh sudah Raya Adha lainnya. Nah, jadi selamatlah kepada kita. Banyak maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.